Selamat datang kembali. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai koneksi jaringan lokal. Tujuan pembelajaran di pertemuan ini adalah menjelaskan persyaratan untuk konektivitas host. Berbicara mengenai jaringan komunikasi lokal, ada beberapa komponen yang membentuk Local Area Network atau disingkat dengan LAN. Komputer pribadi, server, perangkat jaringan, dan media merupakan contoh komponen jaringan. Komponen-komponen ini dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, host. Host mengirim dan menerima lalu lintas data pengguna. Host adalah nama umum untuk sebagian besar perangkat end user. Sebuah host memiliki alamat IP. Contoh host adalah komputer pribadi dan printer yang terhubung ke jaringan lokal. Kedua, peripheral merupakan perangkat yang di-share yang tidak dapat berkomunikasi secara langsung melalui jaringan. Peripheral mengandalkan host yang terhubung untuk melakukan semua operasi jaringan. Contoh peripheral adalah kamera, scanner, dan printer yang terpasang secara lokal atau terpasang pada jaringan lokal. Network device merupakan perangkat jaringan yang menghubungkan perangkat lainnya, terutama host. Perangkat ini melakukan pengontrolan lalu lintas jaringan. Contoh network device adalah hub, switch, dan router. Keempat, network media menyediakan koneksi antara host dan perangkat jaringan. Network media dapat berupa kabel seperti kabel tembaga dan serat optik. Di samping itu dapat juga merupakan teknologi wireless. Setelah kita mengetahui komponen-komponen pembentuk jaringan LAN, kemudian untuk terhubung secara fisik ke jaringan, end device harus memiliki Network Interface Card atau biasa dikenal dengan NIC dan beberapa konfigurasi pada sistem operasi sehingga perangkat dapat berpartisipasi dalam jaringan. Ada 3 bagian konfigurasi IP yang harus benar agar perangkat dapat mengirim dan menerima informasi di jaringan, yaitu yang pertama adalah alamat IP yang mengidentifikasi host pada jaringan. Yang kedua, subnet mask yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan di mana host terhubung. Ketiga, default gateway yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat jaringan yang digunakan host untuk mengakses internet atau jaringan jarak jauh lainnya. Dalam penetapan alamat IP terdapat 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan konfigurasi manual, yaitu dengan memasukkan secara manual IP address, subnet mask, dan default gateway yang dilakukan oleh administrator jaringan. Alamat IP yang dimasukkan secara manual sebagai alamat statis dan harus unik di jaringan. Cara yang kedua adalah dengan konfigurasi otomatis. Sebagian besar end device dapat diatur untuk menerima informasi konfigurasi jaringan secara dinamis. Perangkat meminta alamat dari kumpulan alamat yang telah ditetapkan oleh server DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol yang terletak di dalam jaringan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.